Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Adelia Fitri dengan NIM 24650.023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dengan NIM ganjil pada tugas dari bab 6, materi OOP atau polimorfis. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama yang ada di slide 7. Nah, di slide 7 ini ada kelas hewan. Kelas hewan itu untuk mendefinisikan kelas induk yang bernama hewan. Kemudian public void makan. Ini dia untuk membuat sebuah metode atau fungsi yang bernama makan di dalam kelas yang bernama hewan. Kemudian sistem outprint line makanan hewan. Itu dia perintah untuk menampilkan teks yang bernama makanan hewan ke layar ketika metode makan dipanggil. Kemudian kelas sapi extends hewan. Itu dia kelas baru bernama sapi yang menjadi turunan atau extends dari kelas yang bernama hewan. Kemudian ada add override. Add override ini untuk memberi tanda bahwa metode berikut menimpa atau mengganti metode yang ada di kelas induk. Kemudian ada public void makan. Di public void makan ini, dia itu untuk mendefinisikan metode makan khusus untuk kelas sapi. Kemudian sistem outprint line, sapi makan rumput. Dia itu untuk metode makan dijalankan dari objek sapi, kemudian dia akan memunculkan teks yang tulisannya itu sapi makan rumput ke layar. Kemudian kelas kucing extends hewan. Itu dia untuk membuat kelas baru kucing yang juga merupakan turunan dari kelas hewan. Kemudian ada override-nya juga, itu menandakan metode yang sedang dijalankan itu menggantikan metode dari kelas induk. Kemudian public void makan, yaitu untuk mendefinisikan metode makan untuk kelas kucing. Sistem outprint line itu perintah untuk dijalankan agar tulisan kucing makan ikan itu ditampilkan ke layar. Nah, kemudian ada public class slide 7. Nah, di public class slide 7 ini saya sama seperti saya namakan kelas publiknya itu slide 7. Kemudian public static void main string arguments itu memulai fungsi main, fungsinya adalah entry point atau pintu masuknya program. Kemudian hewan kelas new hewan. Nah, ini dia untuk membuat objek baru dari kelas hewan. Objek ini akan memakai metode dari kelas induk. Kemudian hewan sapi kelas sama dengan new sapi. Itu dia untuk membuat objek dari kelas sapi tetapi disimpan dalam variabel bertipe hewan atau polimorfis. Kemudian hewan kucing kelas sama dengan new kucing. Itu dia untuk membuat objek dari kelas kucing tetapi disimpan dalam variabel bertipe hewan. Ini juga termasuk dalam polimorfis. Kemudian hewan kelas titik makan. Nah, hewan kelas titik makan ini memanggil metode makan dari objek kelas hewan sehingga keluar tulisan makanan hewan. Kemudian sapi kelas titik makan ini juga untuk memanggil metode makan dari objek sapi, maka yang akan keluar tulisan sapi makan rumput. Kemudian kucing kelas titik makan, dia untuk memanggil metode makan dari objek kucing, dan otomatis yang akan keluar itu tulisan kucing makan ikan. Kita coba running. Nah, sesuai. Makanan hewan, sapi makan rumput, kucing makan ikan. Lanjut ke slide 9. Nah, di slide 9 ini sama juga saya pakai kelas hewan. Kelas hewan void makan, sistem outprint line, hewan makan. Nah, kelas hewan ini kita mendefinisikan dulu pertama kelas induknya itu bernama hewan. Kemudian void makan. Di sini kita deklarasikan metode bernama makan yang dapat dipanggil oleh objek hewan. Kemudian sistem outprint line hewan makan. Kita menampilkan teks hewan makan ketika metode makan itu dipanggil. Kemudian void berburu. Nah, void berburu ini kita mendeklarasikan metode atau fungsi bernama berburu. Kemudian sistem outprint line hewan berburu. Kita teks hewan berburu akan otomatis muncul ketika metode berburunya itu dipanggil. Kemudian kelas harimau extends hewan. Nah, ini kita membuat kelas baru yang bernama harimau yang merupakan turunan atau extends dari kelas hewan. Kemudian di sini juga saya pakai add override.
Nah, untuk menandakan bahwa metode yang digunakan itu dia berfungsi untuk menggantikan metode yang ada di kelas induk. Kemudian void makan. Kita itu void makan itu berfungsi untuk menulis ulang metode makan untuk harimau. Sistem outprint line untuk menampilkan tulisan harimau makan ketika objek harimau dipanggil. Kemudian ini add override lagi. Dia itu untuk menandai bahwa metode atau fungsi yang ada di atas itu menggantikan metode induk. Kemudian void berburu, menulis ulang metode berburu. Kemudian kelas singa extends hewan. Nah, kelas singa extends hewan ini dia itu membuat kelas singa sebagai turunan atau extends dari kelas hewan. Kemudian add override lagi menandai bahwa metode yang ditulis ulang. Void makan, sistem outprint line singa makan. Add override, void berburu, sistem outprint line singa berburu. Nah, public class slide 9, static void coba hewan X. Public class slide 9 ini saya deklarasikan kelas publiknya itu bernama slide 9. Kemudian static void hewan X itu dia membuat metode bernama coba yang menerima parameter bertipe hewan. Kemudian X titik makan itu memanggil metode makan berdasarkan objek yang diberikan. X berburu itu memanggil metode berburu berdasarkan objek yang diberikan. Public static void main string arguments, singa S sama dengan new singa, harimau H sama dengan new harimau. Nah, itu dia untuk membuat objek baru S dari kelas singa dan H itu dari kelas harimau. Kemudian coba S, coba H, dia itu untuk memanggil metode coba dengan parameter objek singa dan coba H itu dia untuk memanggil metode coba dengan parameter objek harimau. Kita coba running. Nah, di sini yang muncul singa makan, singa berburu, harimau makan, harimau berburu. Oke. Selanjutnya slide 11. Nah, di slide 11 ini sama lagi, saya memakai lagi kelas hewan. Void makan, yang merupakan metode atau fungsi bernama makan untuk objek hewan. Kemudian sistem outprint line, menampilkan teks dengan tulisan hewan makan. Kemudian void berburu, sistem outprint line hewan berburu. Nah, terus kelas singa extends hewan. Add override void makan singa makan. Nah, di sini kelas singa extend hewan, di mana di situ kita membuat kelas singa yang merupakan turunan atau extends dari kelas hewan. Add override itu dia menandakan metode ini menimpa atau menggantikan versi di kelas induk. Kemudian void makan untuk mendefinisikan ulang metode makan khusus untuk objek singa. Kemudian sistem outprint line ini dia untuk menampilkan teks ke layarnya itu dengan tulisan singa makan. Add override void berburu itu juga sama sistem outprint line singa berburu. Kemudian void tidur. Nah, di void tidur ini kita membuat metode baru dengan nama tidur khusus untuk kelas singa. Kemudian di sini ada public class slide 11. Ini kelas publiknya berdasarkan yang saya tulis di atas sini. Public static void main string arguments. Ini public static ini dia itu baris awal untuk eksekusi program. Nah, hewan H sama dengan new singa. H titik makan, H titik berburu. Singa H titik tidur. Nah, hewan H sama dengan new singa itu berfungsi untuk membuat objek singa, namun disimpan dalam variabel bertipe hewan. Kemudian H titik makan itu untuk memanggil metode makan, karena H berisi objek singa, maka yang tampil adalah singa makan. Sesuai dengan apa yang ditulis di sistem outprint line yang pertama tadi. Kemudian
H titik berburu. Nah, ini dia untuk memanggil metode berburu dan outputnya itu tetap mengikuti yang akan tampil yang dimasukkan di sistem outprint line di void berburu ini, yaitu singa berburu. Kemudian singa H titik tidur. Nah, di sini dia kita melakukan yang namanya casting dari tipe hewan menjadi singa, sehingga metode tidur bisa dipanggil. Outputnya itu yang muncul adalah singa tidur. Oke, kita coba running. Nah, singa makan, singa berburu, singa tidur. Lanjut slide 13. Di slide 13, di sini ada sedikit perbedaan karena di sini dia menggunakan abstrak kelas hewan, di mana itu fungsinya untuk mendefinisikan kelas abstrak bernama hewan. Kelas ini hanya sebagai dasar untuk diturunkan. Kemudian ada abstrak void makan dan abstrak void berburu. Metode abstrak belum punya isi, wajib diisi oleh kelas yang mewarisinya. Sama seperti abstrak void berburu juga. Kemudian kelas singa, extends hewan. Nah, kita di sini membuat kelas singa yang mewarisi kelas abstrak hewan. Add override menandakan bahwa metode berikutnya menggantikan metode abstrak dari induknya. Void makan, ini merupakan implementasi metode makan khusus untuk objek singa. Sistem outprint line singa makan, ini untuk menampilkan teks ke layar dengan tulisan singa makan. Lanjut lagi di sini ada lagi add override void berburu, sistem outprint line singa berburu. Ini digunakan lagi untuk metode berikutnya. Kemudian void berburunya itu untuk implementasi metode berburu untuk objek singa. Sistem outprint line singa berburu untuk menampilkan teks ke layar dengan tulisan singa berburu. Kelas harimau extends hewan. Ini untuk mendefinisikan kelas harimau yang juga mewarisi hewan. Add override menunjukkan metode mengisi atau menggantikan metode abstrak. Void makan implementasi makan untuk harimau. Sistem outprint line harimau makan menampilkan teks dengan tulisan harimau makan. Begitu pula yang add override void berburu sistem outprint line harimau berburu. Public class slide 13. Ini sesuai dengan kelas publik yang saya masukkan di atas ini, yaitu slide 13. Static void coba hewan X. X titik makan, X titik berburu. Nah, di situ fungsinya static void coba hewan X ini untuk membuat metode statis bernama coba dan parameternya adalah objek bertipe hewan. X titik makan itu berfungsi untuk memanggil metode makan bagi objek yang dikirim ke metode coba. Kemudian X titik berburu memanggil metode berburu dari objek yang dikirim. Kemudian ada public static void main string arguments, hewan S sama dengan new singa, hewan H sama dengan new harimau. Itu fungsinya dia untuk membuat objek S bertipe hewan, tetapi isi sebenarnya objek singa. Sama seperti hewan H. Dia itu membuat objek H bertipe hewan, tetapi isinya objek harimau. Coba S, coba H. Itu dia untuk memanggil metode coba dan menjalankan makan dan berburu milik singa. Coba H itu memanggil metode coba dan menjalankan makan dan berburu milik harimau. Oke, kita coba running. Ini hasilnya singa makan, singa berburu, harimau makan, harimau berburu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan penjelasan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.